Hello students, we will continue to sub-chapter. On the previous video, I have explained you about the expression of KSP and then how we calculate KSP from solubility, from its molar solubility gitu kan. Ada dua di sana, udah bisa kemarin. Sekarang kita lanjut ke ini dibalik, calculating solubility from its KSP. Jadi soalnya tuh macam-macam ya, bisa nanyain KSP atau bahkan diketahui KSP atau ditanyain solubility gantian gitu. Kalau kayak gini tuh sebenarnya sama caranya ya. Jadi kalian tinggal hafalin aja kalau misalnya yang diketahui kalau dia ngomong solubility product constant tuh berarti dia adalah KSP. Tapi kalau solubility aja berarti dia wujudnya nanti molarity kayak gitu. Oke, ini contohnya di sini ada CuBr, tembaga 1 bromida ya. In English we called copper 1 bromide gitu. Ini kalau diuraikan dia jadi Cu plus sama Br min gitu. Ini singkatin lagi, jangan sampai reaksinya salah dan jangan sampai reaksinya nggak balance karena akan pengaruh ke rumusnya di sini akan salah ke belakang gitu. Ya. Oke, ini contohnya CuBr nih nggak seribet ini sih, nggak usah pakai IRE nggak apa-apa. Jadi ini tinggal kasih aja misalnya ini kan S, ya kan? Solubility, ini solubility. Kenapa S semua? Karena koefisien 1. Terus ini boleh kamu ganti S nggak apa-apa. Di sini KSP sama dengan concentration CuBr dikali Br min. Nanti kan Cu-nya ke S, Br-nya S, berarti kan S kali S kayak gitu. Berarti S kuadrat. Berarti nyari S-nya solubility-nya berarti akar dari 6,4 kali 10 pangkat min 9. Nanti bisa jadi kalau kayak gini kan, ini 6,4 nggak bisa diakar, gitu kan? Tapi 64 tuh bisa diakar pangkat 2 ya enggak? Akar dari 64 adalah 8. Makanya kalau misalnya ketemu kayak gini tuh kalian gimana caranya? Nanti Miss usahain angkanya gampang ya. Jadi gimana caranya? Misalnya ini 64 dikali 10 pangkat berarti berubah ya. 10 pangkat min 10 kayak gitu. Itu bisa. Makanya nanti kalau diakar hasilnya 8 kali 10 pangkat min 5 gitu. Jadi cari angka yang bisa diakar. Ya. Itu ini apa namanya harus diutak-atik sendiri. Gitu ya. Udah sih kayak gitu aja. Nanti kalian ngerjain lanjut ke self practice 3 one. Ini ada 3 soal. Oke. Lanjut ya. Ini adalah factors affecting solubility. Yang pertama yang di video kemarin udah Miss bilang kalau temperatur tuh ternyata berpengaruh di dalam solubility gitu ya, kelarutan suatu zat. The solubility of most solids become greater as and temperature increase. Jadi semakin temperaturnya tinggi berarti dia kemampuan untuk melarutnya itu semakin tinggi gitu ya. Which means that solution usually contain more dissolved solute at higher temperature. A few substances show little change in solubility at higher temperature and a few are less soluble. For example, when you add sugar to iced tea, some undissolved sugar may form on the top of the glass. But if you add sugar to hot tea, many teaspoons of sugar are needed before solid sugar appears. Gitu ya. Hot tea dissolve more sugar than does cold tea because the solubility of sugar is much greater at a higher temperature. When a saturated solution is carefully cooled, it may become supersaturated solution because it contains more solute than the solubility allows. Such a solution is unstable, and if the solution is agitated or if a solute crystal is added, the excess solute will crystallize to give saturated solution again. Jadi ini mekanismenya. Contohnya langsung aja. Rock candy can be made from saturated solution of sugar. Pernah ketemu ya percobaan ini. Jadi kalau kita melarutkan ini, tapi juga diterapkan ketika kita bikin kristal itu bisa guys. Gitu. Tapi ini prosesnya berhari-hari ya gitu. Jadi misalnya kita ngelarutin sugar di air yang mendidih gitu ya, panas gitu kan, kita bisa nambahin sugarnya tuh banyak gitu kan ya. Nah setelah kayak cairannya jadi, terus kita taruh, kalau itu pakai apa ya, kayak pakai string gitu ya itu ya, atau mungkin bisa pakai benang gitu bisa. Itu tuh dimasukin ke, jadi kayak ada kan ini gelas ya, ini ada batang gitu, boleh pakai pensil atau apa, nanti dikasih string di sana, dicelupin aja, dicelupin ke dalam larutannya itu. Beberapa hari kemudian dia akan cool, kristalnya akan mengeras gitu, sini dingin ya kan. Itu kalau temperaturnya
apa ya, temperaturnya turun berarti ya kan tadi panas gitu kan, dia cooling down temperaturnya berarti sugar ini mulai mengkristal gitu karena kan kelarutannya tuh turun gitu ya, jadi dia ada solid formnya, dia akan jadi nempel di sini. Ini rock candy ini bisa diterapkan juga untuk bikin kristal, misalnya kayak kristal yang berwarna-warni itu ada, nanti kalian boleh lihat di YouTube itu ada percobaan ini, cuman ini emang berhari-hari jadinya gitu, kayak seminggu gitu baru kita ini. Nanti judulnya adalah growing crystal, itu ada percobaan kayak gini juga menerapkan apa ya, solubility dari suatu zat gitu. Okay. Conversely, the solubility of gas in water decrease as temperature increase. Kalau gas ya. At higher temperature, more gas molecule have the energy to escape from the solution. Perhaps you have observed the bubbles escaping from carbonated drink as it warms. Kalau minuman bersoda, kalau dia di apa panaskan gitu ya, dia dihangatkan, dia akan ini gasnya, bubble-nya dia escape kan, dia mengandung CO2 di sana. Ini membahas tentang gas ya. At high temperature, bottles containing carbonated solution may burst off as more gas molecule leave the solution and increase the gas pressure inside the bottle. Biologists have found that increased temperature in rivers and lakes cause the amount of dissolved oxygen to decrease until the warm water can no longer support a biological community. In the early morning, the surface of lake or pond contains cooler water which has more dissolved oxygen. Malah kalau misalnya waternya cooler, itu kandungan oksigen di dalamnya malah banyak ya. Gitu, lebih banyak daripada yang warm water. Kalau di ini soalnya kondisinya dia gas, gitu, beda sama solid tadi. Itu. Makanya tadi dia bilang kalau warm water itu dia no longer support a biological community karena dia kandungan oksigennya sedikit gitu ya. Okay, which has more dissolved oxygen and therefore more fish. Electricity generating plants are required to have their own ponds to use with their cooling towers to lessen the threat of thermal pollution to surrounding waterways. Nah, ini di minuman bersoda tadi ya. Langsung aja deh ininya. At higher pressure, more gas molecules are available to enter and dissolve in the liquid. A can of soda is carbonated by using CO2. Jadi minuman bersoda itu memang CO2 dilarutkan di dalam sana. At high pressure to increase the solubility of CO2 in the beverage. Di minuman tadi ya. When you open the soda can at atmospheric pressure, the pressure of CO2 drops, which decrease the solubility of CO2. As a result, bubble of CO2 rapidly escape from the solution. Jadi makanya ketika kita buka minuman bersoda itu akan jadi bzzz gitu ya. Ada bubble-nya escape. The burst of the bubbles is even more noticeable when you open a warm can of soda. Jadi kalau kita panasin, malah makanya minuman bersoda itu cenderung disimpan di refrigerator gitu ya. Kalau kita lihat mereka nyimpannya di lemari pendingin gitu. Oke, terus yang kedua ada common ions. Ini adalah Indonesia adalah ion senama. Jadi ketika kita melarutkan sesuatu misalnya di dalam air gitu ya. Ingat ya, tadi KSP itu tabelnya yang di modul depan ini, yang di our previous video itu suhu 25, terus dia itu kondisinya pelarutnya air, jadi pure water gitu. Tapi beda cerita, itu kan ada nilainya ya tadi. Tapi beda cerita kalau misalnya dia dilarutin ke suatu larutan yang sudah mengandung ion yang ada yang sama dengan zatnya tadi. Misalnya Miss melarutkan AgCl, silver one chloride, into solution yang udah mengandung Cl-min. Nah, itu kelarutannya akan lebih kecil lagi gitu ya. Solubility of ionic compound decrease in the presence of common ion. Jadi dia akan turun kelarutannya, solubility-nya dengan adanya kehadiran si common ion ini. Gitu. Common ion-nya ini ya ion yang sama si
zatnya tadi gitu, ionic compound-nya itu kayak tadi Cl kan sama Cl min kayak gitu ya. Kalau ini contohnya, for example the solubility of MgF2 magnesium fluoride in pure water, nih ya, ada kata-kata pure water yang nggak ada apa-apanya di dalamnya, itu 2,6 kali 10 pangkat 4 ya. What happens to the solubility if we dissolve MgF2 to a solution of NaF? Nah, di sini kalian bisa lihat ion senamanya siapa yang sama di antara kedua zat ini, MgF2 dan NaF, itu adalah F- instead of pure water. Nah, ini dihitung ternyata. Ada perhitungan di sini. Dia dapat S-nya adalah 1,2 kali 10 pangkat min 8. Dimana kita bandingin angkanya, awalnya tadi di pure water 2,6 kali 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4 sama 10 pangkat min 8 itu lebih kecil 10 pangkat min 8. Jadi makanya kalau dia dilarutin ke larutan yang udah ada ionnya tadi, dia akan turun ke larutannya. Gitu ya. Nanti melulu tentang ini sih. Biasanya pertanyaannya, ya ini di solubility of water itu tuh segini, kalian tentuin, hitung solubility zat ini di dalam larutan ini kayak gitu, itu ngitungnya kayak gini gitu ya. Nah kalau kayak gini tuh kayak misalkan jelasin ini kenapa bisa kayak gini. Oke, kan ini F nya sama ya, F nya sama kan. Nah F nya ini tuh diisi 0,08. Ini kan ada Mg ini kan S, ini 2S, paham ya? Ini ya. 0,08 itu dapatnya ini calculate the solubility. Oke. Ini udah ada dari 0,08 ini NaF-nya gitu. Jadi karena ini dipecah jadi Na plus sama F min gitu kan. Berarti Na plusnya itu juga sama 0,08, F-nya juga 0,08 juga gitu ya. 0,08 terus dimasukin ke sini. Nah, untuk 2S ini kan dianggap too small gitu loh guys. Makanya nanti F-nya adalah diisi 0,08 nih. Since KSP is so small, assume that 2S itu kurang dari 0,08 banget gitu ya. Kan tadi kalau kamu nanti kita ngitung sama-sama ya. Nanti kalau misalnya ngitung S tuh akan jadi 0,00 sekian gitu. Nah, ketika ditambahkan ke sini 0,08 itu tuh kayak nggak ada artinya gitu loh. Makanya dianggap 0,08 aja. Makanya nanti ini di sini S, terus ini dianggap 0,08, nanti ketemu S-nya berapa. Jadi 1,2 kali 10 pangkat min 8. Gitu ya. Kalau belum paham sekarang, nanti Miss akan coret-coret di papan tulis aja. Gitu ya. Oke. Ini pH. Yang ketiga ada pH. pH of solution can affect the solubility of the solute. By changing the pH of solution, you can change the charge state of the solute. Nah, ini biasanya nanti hubungannya sama zat-zat yang mengandung OH- gitu. Misalnya kayak ada garam-garam yang dia itu atau zat gitu ya, nggak cuma garam kayak CaOH2, dia tuh susah larut dalam air ternyata gitu. Nah, nanti kalau misalnya pH-nya berapa, nanti dia pengaruh ke OH-nya. Jadi kita konteksnya ke OH-. Jadi pH ini yang di bagian solubility ini dia akan jembatannya gitu ya, penghubungnya itu pengaruhnya ke OH-nya gitu dari zat itu. Terus yang ini terakhir adalah predicting a precipitation yang tadi Miss bilang di video sebelumnya kita melulu tentang ngitung bla 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 gitu ya. Nah, ini salah satunya adalah precipitation. Kita nebak ada precipitation apa enggak. Gitu. Jadi nanti ceritanya adalah bandingin Q, tapi kadang Q ini ditulis QSP itu boleh. Q ini dengan KSP-nya. Jadi ceritanya zatnya ini udah diketahui KSP berapa. Terus misalnya kita nyampurin sekian sama sekian gitu. Zat A sama zat B, apa yang akan terjadi, mereka precipitate atau enggak gitu. Nanti kita bandingin. Sebenarnya gini, Q ini dia punya rumus yang sama KSP. Sama persis rumusnya, tapi itu hasil perhitungan kamu gitu melalui data yang ada di soal. Misalnya 0,1 molar Ca2+ misalnya, sama misalnya kita mau zatnya ini misalnya kasusnya contohnya CaCl2 gitu ya. Berarti Ca2+ misalnya 0,01, terus Cl- misalnya berarti 0,02 gitu. Nanti kalian dapat 10 pangkat min 2 kali 4 kali 10 pangkat min 6 misalnya kayak gitu. Nah, nanti bandingin sama KSP-nya. Kalau
Q-nya tadi hasil perhitungan kamu itu kurang dari KSP, it means no precipitation, berarti nggak ada endapan yang terjadi. Ya, itu yang pertama. Kondisi kedua, kalau misalnya sama persis sama KSP-nya, berarti exactly saturated. Berarti dia dibilang memang belum ada precipitation, tapi dia kondisi lautnya udah jenuh, exactly saturated. Kalau Q lebih dari KSP nih, nah ini it means there are precipitation, pasti ada precipitation di dalam solutionnya. Gitu. Ya. Oke, nanti misalkan tulis yang lebih singkat aja nih. Pokoknya ini ngitung Q-nya berapa. Kalau ini kan angkanya jelek ya. Ini loh, Q itu ketemu dia hasil perhitungannya 4,69 kali 10 pangkat 8. Nah, karena ini dibandingin sama KSP, tadi 1,8 kali 10 pangkat 14 di sini. 10 pangkat 8 itu kan greater than 10 pangkat 14. Makanya karena Q is greater than KSP, so a precipitate of fluid to chromate will form. Gitu. Oke. Nah, ini contohnya di what is that? Di kehidupan sehari-hari ya. Ini Miss zoom aja, oke. The condition of gout and kidney stone involve compound in the body and exceed the solubility level and form solid product. Gout affect adults, primarily men on over age of 40. Attack of gout may occur when the concentration of uric acid and blood plasma exceeds its solubility, which is dia tuh normalnya 7 mg per 100 mili of plasma gitu ya. Insoluble deposits of needle-like crystal of uric acid, asam urea ya, can form a cartilage, tendons, and soft tissue where they cause painful old attacks. Jadi ini pengaruhnya di dalam tubuh ya, yang di KSP dalam tubuh ini tuh dia menyebabkan ini tadi cartilage, tendons, and soft tissues. They cause painful gout attacks. They may also form in the tissue and kidney where they can cause renal damage. High level of uric acid in the body can be caused by increase of uric acid production, failure of kidneys to remove uric acid. Ginjalnya nggak bisa what is that? Menghilangkan uric acid and metabolismenya tuh terganggu gitu. Foods in the diet that contribute to high level of uric acid include contains meat, sardines, mushroom, asparagus, and beans. Drinking alcoholic beverage may also significantly increase uric acid dalam tubuh. Treatment for gout involve diet change drug depending on level of uric acid, a medication such as probenecid is used. Kidney stone are solid materials. Jadi ini nanti efeknya lebih lanjut gitu ya, selain painful tadi dia akan jadi batu ginjal guys gitu. Makanya sering-sering kalian harus minum air putih yang cukup untuk supaya kerja ginjal itu nggak berat gitu ya, untuk mencegah juga supaya karena ada air dalam tubuh kita berarti kan dia bisa larut gitu, dia nggak akan kristal jadi batu ginjal. Batu ginjal itu kan terjadi antara karena ya kita bisa kurang minum atau tadi produksi uric acidnya tuh terlalu banyak terus kita kurang minum, nah itu parah lagi, itu akan terjadi batu ginjal. Most kidney stones are composed of calcium phosphate and calcium oxalate. Although they can be solid uric acid nih benar ya. The excessive ingestion of mineral in insufficient water intake can cause the concentration of mineral salt to exceed their solubility and lead to the formation of kidney stone. When a kidney stone passes through the urinary tract, it causes considerable pain and discomfort, necessitating the use of painkillers and surgery. Jadi bahkan harus dioperasi gitu ya. Karena sakit guys gitu. Jangan sampai kita kena batu ginjal, itu sangat-sangat sakit. Sometimes ultrasound is used to break up kidney stone. Ada juga yang teknologi dia pakai ultrasound jadi untuk menghancurkan batu ginjalnya gitu ya. Person prone to kidney stone are advised to drink 6 to 8 glasses of water every day to prevent the saturation levels of minerals in the urine. Jadi ini pentingnya minum air putih yang cukup ya. Jangan lupa
drinking the water enough. Oke, ini reviewnya. Nanti soal yang predict precipitation tadi ada di soal-soal di sini. Nanti misalkan kasih contohnya aja di papan, terus kalian bisa lanjutkan untuk mengerjakan secara mandiri. Oke guys, thank you for your attention. Miss harap kalian dapat sesuatu dari sini. Nanti kalau ada yang belum jelas, you may ask me directly on our online meeting and also on our group on WhatsApp or at Moodle. Thank you. God bless you. Bye-bye.